Kita mau kuras kolam ya guys ya, tapi sekarang tuh kita mau angkut semua ikan kita ke atas ya guys, ke tempat yang udah kita siapin. Tapi nanti teman-teman kalau mau lihat pengangkutan dan lain-lainnya di next video ya guys ya. Jadi kalau di video ini aku fokusnya ke kuras kolam aja. Kenapa aku lakuin itu? Karena ini kolam udah lama banget nggak di deep cleaning guys ya. Yang bikin bagus tuh permukaan ini kan dia banyak porus-porus. Yang bikin bakteri-bakteri kan hidup di sini guys. Kalau kotor, porusnya nanti ketutup. Kalau ketutup nanti ya istilahnya jadi nggak efektif gitu ya guys. Itulah yang membuat si biofilter ini tuh baiknya dicuci secara berkala. Oh masih ada stok juga di gudang ya? Ada beberapa lagi. Banyak sih memang, aku beli jaring nelayan tuh sama nelayan-nelayan ya mas. Kali juga tadi habis bersih-bersihin ya. Dan ini hasilnya, lumut-lumutnya gila sebanyak ini guys. Ini makanya Nila juga nggak suka, keras kayaknya. Ini mau males kali ya. Oke guys, di video kali ini kita mau kuras kolam ya guys ya. Tapi sekarang tuh kita mau angkut semua ikan kita ke atas ya guys, ke tempat yang udah kita siapin. Tapi nanti teman-teman kalau mau lihat pengangkutan dan lain-lainnya di next video ya guys ya. Jadi kalau di video ini aku fokusnya ke kuras kolam aja. Kenapa aku lakuin itu? Karena ini kolam udah lama banget nggak di deep cleaning guys ya. Aku pengen bener-bener deep cleaning sekarang, sampai si lumut-lumut dan lain-lainnya tuh sama kita bakal diangkat tuntas, biar nanti si kolamnya itu bener-bener clear sekali gitu ya guys. Sekalian juga nanti untuk bagian filter-filternya juga sama kita bakal diliatin dan dibersihin. Nah ini udah mulai sama aku dikuras sebenarnya, tapi ini proses pengurasannya agak lama karena kayaknya agak sedikit mampet ya guys ya. Tapi nggak masalah, perlahan-perlahan juga nanti ikannya tuh bakal terkuras 100% gitu loh ya guys. Sekarang juga kita lihat nanti kondisi-kondisi ikan-ikannya, tapi di video yang lain ya, karena kita juga udah nyiapin semacam kolam-kolamannya guys. Aku bakal spill dikit lah ya di video ini ya. Nanti di next video kali ya guys ya, kita bakal kasih lihat ke teman-teman. Nah ini dia nih guys. Ini dia untuk kondisinya ya. Ini aku pakai kolam aras ya. Dan ini aku pakai bak yang buat kura-kura biasanya sebagai tempat evakuasi sementara. Nanti sama kita bakal disikat-sikatin secara bersih gitu ya guys. Lagi bersihin nya kum-kum tuh. Ini mas, saya pegangin mas, saya pegang. jangan. Kameramen mas selalu selamat, jangan. Begitu guys. Sebab itu padahal mah ditabung ya mas ya buat ada yang ulang tahun nih. Wah, guys. Wah, guys. Bentar lagi dia. Mantap ya. Nih guys, ini kita lagi proses. Nanti jadi air dari sini ke sini karena nggak nyampe si selangnya. Tapi nggak apa-apa ya. Pokoknya ini mau aku fullin airnya. Ini juga mau aku agak lumayan fullin airnya. Kita pakein suatu filter gitu guys. Cuman di next video ya. Nah sekarang kita lihat lagi ke bawah. Jadi terakhir tuh kita tuh naro ikan terbaru di sini adalah ikan LTC sama ikan toman. Yang alhamdulillahnya mereka benar-benar oke banget di sini ya guys. Tanpa ada tekanan apa-apa. Happy banget juga mereka di sini. Jadi aku juga merasa senang gitu loh ya guys. Karena mereka juga senang di sini. Nah untuk di akuarium yang sebelumnya kita taruh ini ikan toman, ini mumpung kita lagi kasih lihat ya, soalnya kemarin aku beli terusnya aku nggak di videoin pas sampainya. Nah ini ada leopard catfish yang matanya nggak ada guys, tuh dia nggak ada mata ya. Jadi memang di sini nggak ada mata, ini juga sama patinnya juga dua nggak ada mata. Papahnya sih ada mata, tapi kita nggak bisa lihat dia ya. Kita yang nggak punya mata buat lihat dia guys. Soalnya bener-bener kayak ini banget, nyaru banget gitu ya guys. Seperti itu guys. Nah ini kita lagi coba untuk nungguin dulu ya sampai benar-benar terkuras. Nanti filter ini juga sama kita bakal dibersihin nih. Walaupun sebenarnya beberapa minggu lalu udah dibersihin, cuman ya baiknya sih sering dibersihin ya. Nah ini, oh itu tuh ada yang agak salah tuh penyimpanannya guys. Itu penyimpanan UV sebenarnya itu memang udah oke di sini, tapi UV biasanya harus dimasukin ke chamber-chamber. Kalau kayak gini, bakteri-bakteri baik di biobakteri itu bakal mati. Karena kena lampu UV-nya, kayak gitu. Nggak apa-apa lah ya, karena belum paham juga sih mas. Nanti kita sekalian kasih tahu juga ya guys ya. Baiknya tuh si lampu UV-nya malah di chamber-chamber di samping-samping gitu guys. Kayak gitu. Ini untuk kura-kura yang lain, ada Wumbo ya sama ada AST. Dan sekarang kita masih nunggu ya guys ya. Kita masih menunggu si kolamnya benar-benar terkuras. Ini udah terkuras lumayan sih, udah terkuras 1/3-nya tuh udah tuh. Tapi bisa perhatiin juga ya dari bagian yang berlumut itu yang ada di samping-samping situ. Jadi dia udah lumayan terkuras lah ya guys. Mungkin butuh waktu beberapa sejam lah maksimal ya sampai terkuras full. Tapi nanti sebelum terkuras full banget, di next video juga kita bakal coba buat ngangkatin ikan-ikannya ya, sampai ikan-ikannya benar-benar terevakuasi semua guys, kayak gitu. Oke, jadi kita sekarang bakal nunggu dulu aja, nanti kita videoin lagi kalau misalnya memang sudah ada progres guys. Oh iya guys, buat teman-teman yang penasaran aku tuh pakai apa sih dan ada barang apa aja sih di video ini, teman-teman bisa langsung aja klik keranjang di bawah buat lihat produknya ya. Oke, jadi guys, ini tuh udah kita kuras ya guys, dan ini udah lumayan terkuras banget. Kita bakal coba buat naikin ikan, tapi kalau naikin ikan mah aku ada di video yang lainnya guys ya. Kita bahas dulu aja nih, yuk kita turun yuk. Kita bahas dulu aja yang lain-lainnya. Kalau misalnya nanti, ini kan bakal kekuras banget ya mas ya? Ya. Supaya si lumutnya bisa lebih maksimal, coba pakai ini nih, berarti nanti nih disikat nih. Sama ini.
Ada jet mat sama itu juga yang agak keras lah ya guys ya. Ini rontok harusnya nih yang kayak gini-gini nih. Nanti aku Vali sama si Mas juga bakal coba buat nyikat-nyikatin sampai bener-bener bersih sebersih-bersihnya lah. Iya. Mumpung gitu ya Mas ya. Sama juga nanti ini si filter-filternya dikeluar-keluarnya di sini Mas. Jadi sebelum kita iniin dibersihinnya di sini aja nggak apa-apa filternya. Oh, gitu. Iya, biar gak berantakan kemana-mana. Jadi kotornya di sini aja. Kayak gitu ya guys. Nah ini jet mat juga kalau misalnya kita coba buat gesek-gesekin kayak gitu, tuh. Ini emang bener-bener lumayan efektif sih guys. Jadi nanti kita bakal coba buat pakai ini gitu ya guys ya. Untuk ikan-ikannya, ini kita lagi persiapan juga mau coba buat kita angkut. Kayaknya kita angkut pertama Arapaima, cuman seperti yang aku udah bilang tadi di video yang lain ya guys ya. Yaudah ini kita bakal coba buat angkut dulu semua ikan yang ada di sini. Nanti kalau misalnya udah keangkut kita videoin lagi ya guys. Oke guys, jadi ini udah kita kuras, ikan-ikannya udah kita keatasin ya guys ya di video yang lain. Dan ini filter-filternya mau kita mau dikeluar-keluarin. Mas, ternyata si UV ini tuh jangan sampai kelihatan sama si biofilter. Jadi emang harus disela-sela. Soalnya ini kan banyak bakteri baik nih. Kena ini mati bakteri baiknya teh. Makanya si airnya tuh istilahnya resiko terurainya tuh kotorannya jadi kurang bagus. Nggak apa-apa sih buat kasih tahu ke teman-teman juga soalnya guys. Nanti waktu pertama mati kan diselipin sama kakak kan? Oh, tapi emang harus diselipin. Iya. Baiknya diselipin. Sip Kan atulah. tadi udah di... Bener aman. Nah ini ya guys filternya. Oh, ini mah nggak apa-apa, taruh aja di situ. Nih kita mau ambil ini nih mas nih. Filter itu ya. Nah ini filter yang kita pakai ya guys. Ini namanya kristal bio. Nah, ini sekarang kita bersihin aja dulu di sini ya. Nah, ini juga kristal bio lagi. Kotor ya nggak apa-apa. Nah ini kita bersihin di sini ya. Biar sekalian kita bersihin di sini guys, semuanya ya. Aman mas. Nih, estafet. Sama selang kali ya nanti ya. Buat ini ya mas ya, kayak airnya ya. Nah ini juga nih, ini jaring-jaring nelayan juga ini kotor. Nah, bisa sama kita bersihin ke sini ya guys. Nah ini soalnya kotorannya kotoran halus, jadi insya Allah nggak akan bikin mampet lah. Apa mas? Masih banyak ya? Oke, aman guys. Ini prosesnya ya untuk membersihkannya guys. Tapi kita sesekali harus tetap ke atas juga ngecek ikan-ikan kita. Soalnya takut ada yang loncat, ikannya tuh suka pada loncat guys. Gila, kotor banget ya. Emang paling males sebenarnya guys ngebersihin biofilter kayak gini tuh. Tapi ya mau nggak mau ya harus bersih ya guys, karena kotoran-kotoran juga nempel di sini lumayan banyak. Jadi lebih cepat butek nanti ke depannya. Sama kenapa kita harus bersihin ya guys ya. Nah biofilter itu tuh yang bikin bagus tuh permukaan ini kan dia banyak porus-porus. Yang bikin bakteri-bakteri kan hidup di sini guys. Kalau kotor porusnya nanti ketutup. Kalau ketutup nanti ya istilahnya jadi nggak efektif gitu ya guys. Itulah yang membuat si biofilter ini tuh baiknya dicuci secara berkala. Kita sering cuci tapi kalau sampai bersih banget kayak gini udah lama nggak ngelakuin. Makanya ini sekarang kita lakuin ya guys. Lihat nih yang kotor kayak gini ya. Ini jaring nelayan. Kalau ini adalah jet mat juga salah satu hal yang jadi ini juga ya, jadi filter kita juga. Habis ya? Tinggal nguras. Nah ini juga ada nih kotoran-kotoran kayak gitu ya. Nah ini juga ntar bisa dikuras. Pokoknya dibersihin pol lah ya guys ya ini ya. Nanti aku tinggal pakai. Oh ini mas apa? Si kontainer berarti ya. Jadi udah bersih, seret taruh kontainer, bersih taruh kontainer begitu guys. Nah ini ya. Biofilter kayak gini mah nggak terlalu susah bersihinnya tuh. Digoyang-goyang gini ya guys, tapi ini pada bolong ya. Yang bolong-bolong gini ya diperhatiin. Biasanya sih disiram juga bisa. Dan aku tuh pakai jaring-jaring kayak gini biar nggak mudal aja sih. Ini juga gampang bersihnya soalnya nggak terlalu kotor kalau ini mah ya. Yang kotor banget tuh ini jaring nelayan nih. Karena dia kan perannya adalah filter fisik ya dia ya guys. Ini jaring nelayan sama kita nanti bakal dibuka dulu, jembrengin, dibersihin ya. Nanti baru dimasukin lagi guys jaring nelayannya. Ini kotoran semua tuh. Inilah yang difiltrasi sama filter kita. Kenapa kolam kita bersih? Soalnya kotor filter ya. Kayak gitu guys. Nah ini ada. Kalau udah bersih ntar kita taruh-taruhin di sini. Kayak gini ini udah bersih nih ya. Ini udah oke lah. Bisa kita taruh kayak gini-gini juga nih guys. Kita bersih-bersihin ya. Kenapa ada batu biasa ya ini ya? Iseng ya udah masukin batu biasa. Ini lebih mudah ya guys ya. Kita bersihin ya. Aku berusaha sebersih mungkin walaupun aku orangnya nggak begitu bersih-bersih banget. Nah, oke lah. Mas. Kalau mau masalah kebersihan mah nih juaranya nih. Parah ya. Mas Ali juaranya kalau masalah kebersihan ya guys ya. Mas Ali kalau sikat gigi juga giginya dicopotin satu-satu. Saking bersihnya dia ya guys. Ikan sapu-sapu juga belajar sama dia. Ikan sapu-sapu kenapa bisa bersih-bersih belajar sama dia. Makanya jago. Masalah bersih-bersih Mas Ali juaranya lah. Nah ini filter-filter biologis dulu. Pada bolong-bolong ya. Waringnya. Tadi katakan Kualitas waringnya memang menurun. Filter biologis juga. Mas cukup lah ya. Kotor berantakan tapi memang inilah guys yang harus terjadi ya. Ini masih proses pembersihan filternya. Biar enak sih emang filternya duluan yang dibersihin guys. Kalau filter udah bersih sisanya mah
Gampang lah kalau memang tinggal disikat-sikat aja. Nah ini waring-waring ini nih mas, ini harus dijembrengin dibuka apa nggak perlu mas, ribet. Nah ini dulu deh satu-satu ya. Nah guys, kalau ini berarti kotor juga ya mas ya, chamber-chamber ya? Ya nanti mau dikit-dikit. Oh bisa? Bisa. Nggak pikiran kalau itu. Ya sapu-sapu aja kan belajar ke Mas Ali, kata Fali juga. Nah ini kontainernya udah oke. Kayaknya ini buat ini juga aku butuh kontainer lagi nih. Gak apa-apa guys. Ini mau dibersihin juga ya. Aku mau ngambil dulu kontainer yang buat jaring nelayan ya. Ini sama si Mas lagi dibersihin tuh kayak gitu tuh bersihinnya. Dibuka-buka dulu sama Mas Ali, dijembrengin ya supaya lebih kelihatan. Oke guys, dan memang kita juga harus ke atas kayak gini sih buat ngecekin ikan-ikannya ya. Alhamdulillah ikannya aman sih. Tuh lihat bekas filternya sampai sekotor itu, luar biasa guys, luar biasa. Oh gitu caranya. Waring-waringnya nih kalau yang udah selesai, filter. Oke, kita taruh sini aja. Filter biologis kan masih lembab ya, jadi bakteri-bakteri juga masih ada biasanya di dalam situ guys. Karena lembab, jangan sampai kering, jangan sampai dijemur aja kayak gini tuh. Malah sebisa mungkin harus selalu di dalam air gitu ya guys. Ini masih aman lah, masih lembab ya. Ini biar bersih banget kali ya. Kekuatan ini guys, kekuatan Mas Ali. Ya udah. Aman mas, oke jos mas. Nah ini jaring nelayan nih, gimana nih bersihinnya biar bersih ya mas? Dikeluarin gitu, dijembrengin mas. Wis, ini sejauh ini belum pernah dijembrengin kan ini ya? Belum. Nah nih, guys lihat. Wow, RTC ini guys. RTC. Nah nih, beginiin aja nih, dia lama-lama juga bakal kontok kok guys tuh, kotor-kotornya ya. Emang kalau sampai bersih banget 100% banget mah ya agak susah lah. Masa bisa mungkin ya? Kudu 2 hari. Harus 2 hari ya? Ah, ribet. Kan kasihan ikannya. Iya, 2 hari mah kita miara mayat ikan guys ya, metong guys ikan-ikannya ya. Ternyata satu waring itu segini banyaknya ya? Iya. Gila guys. Ini kan bekas jaring nelayan. Berarti emang pada sobek kemarin ya mas ya. Dia jadi ganti kali ya. Tapi kalau misalnya jaring nelayan beli kayak gini mahal kali ya sebenarnya. Iya, si nelayannya yang masih bagus gitu. Ini tuh jala-jala yang ini yang panjang banget itu ya. Ya kalau di Pangandaran di gitu kan ya. Oh iya aku pernah lihat. Ini jala-jalanya. Nah biasanya tuh jala-jala kayak gitu bawa-bawanya ikannya ke bawah, banyaknya sampah guys. Emang zong ya. Nah ini dia sedang dibersihkan ya guys ya. Disampoin ya mas. Nggak usah. Mabuk kayak. Kita udah mau mabuk tadi kan. Sampoin ya guys ya. Nah ini contohnya untuk membersihkan jaringnya. Wow, kotor-kotoran nih kita guys ya. Emang hari ini hari Sabtu ya, malam Minggu ya. Fali awalnya mau bobogohan tapi ilfil ya, ceweknya juga ilfil. Ngeliat Fali kayak panik gitu. Udahlah nggak usah ya, makan di rumah aja lah. Nggak jadi makan di luar. Soalnya bau ERTC guys ya Fali ya. Nih guys. Nah ini masukinnya nih. Gimana nih mas? Masukin ini mas biar bisa nih. Nih guys, lihat sama-sama. Oh, oke, terkotor lah ya, terkotor lagi. Ini udah bersih tuh. Tuh guys, proses masukinnya ya. Habis dari sini Mas Ali buka sendiri nih nanti dia jualan jaring nelayan ya. Tapi emang dibuang meren guys, kalau udah kayak gini udah susah ya. Nambel-nambelnya juga susah meren guys ya. Ini mah yang reject. Oh iya kadang-kadang yang reject, suka ada yang reject gitu. Ada pak. Oh wow. Dan jaring nelayan ini juga bagus buat filter fisik guys. Jadi dia tuh kayak ngesaring yang gede-gede. Nanti di bawahnya pakai yang warna hitam ini. Kalau nggak pakai dakron tuh yang paling halusnya. Dakron juga bisa pakai dakron. Cuma kalau dakron kan nggak kita cuci, kita buang ya guys. Jadi ntar kalau dakron mah kita nambah lagi. Tapi habis ya mas dakron ya? Habis ya? Dikit lagi ya? Habis ya? Udah nggak apa-apa. Sebenarnya nggak usah pakai dakron juga masih bisa kok. Nanti nyusul aja dakronnya mah ya guys. Oh ini kayak gini ya. Salah satu contohnya untuk membersihkan jaring nelayan supaya jaring nelayannya ready lagi ya. Masih ada coklat-coklat lah, tapi bukan yang partikel-partikel yang gimana-gimana nih, aman guys. Wih bener masuk wih mantep. Apalagi yang ini ya, ini banyak banget kali ya. Sama sih sebenarnya kan. Masa sih? Ya, kebanyakan itu. Kebanyakan ini kayaknya. Nah guys, ini diikat ya mas ya. Oke. Nanti kita kan ini udah bersih nih. Udah bersih, nah ini taruh sini aja mas. Nanti kalau misalnya udah bersih, si atas kolamnya itu yang kita bersihin juga ya, itu kan masih butek tuh. Ya. Nanti kita pikirin lah bersihinnya gimana, sampai bener-bener bersih. Pokoknya ini deep cleaning ya. Setahun sekali mah ya deep cleaning ya guys ya. Nah ini mau dibuka lagi juga. Dan kalau lebih seperti itu mas, aku mau coba yang ini dulu mas. Mau lihat nih ke teman-teman nih. Sebelum kita ini nih guys ya, ntar kita lakuin tanpa di videoin juga nggak apa-apa. Yang gede ini. Nah ini yang gedenya nih. Jadi kalau yang gede kayak gini kita mau lihat. Jadi yang gede kayak gini kita mau lihat sebanyak apa ya guys si jaring nelayannya. Habis? Airnya nggak habis. Iya airnya nggak habis. So ini kan nambah lagi airnya sama agak mampetnya gini. Oh. Oh dia mah beberapa. Oh kalau dia gini, ini mah lebih reject lagi nih. Ini mah lebih reject lagi ini mah guys. Kita punya stok loh. Oh iya tuh. Di gudang.
Oh masih ada stok juga di gudang ya? Ada beberapa lagi. Banyak sih memang, aku beli jaring nelayan tuh sama nelayan-nelayan ya mas. Jadi kalau dilihat di gudang tuh ada nelayannya juga tuh guys. Ingat gak kakak Iya. puasa beli lagi? Iya aku beli lagi buat di rumah ya. Iya. Banyak guys, memang banyak tuh. Ini tinggal kita jembreng-jembrengin aja. Yang penting mah kotoran-kotoran yang parah-parahnya sampai kalau misalnya kita giniin tuh dia jernih tuh. Nah enak sih ini karena ada banyak gitu kita bisa cicil-cicil guys ya. Iya. Nah, kalau kita peres dia udah nggak hitam, bersih berarti ya mas ya. Nah mantap. Sekarang bersihan. Nah ini baru nih, ini kotor nih ini guys nih. Sumpah ya guys ya. Wah jago dia, jago nih. Udah mengeluarkan skill cuci-cuci, kucek-kucek, jemur-jemur. Kucek-kucek, jemur-jemur ya guys, asli deh udah keluar. Oh susis dia guys ya. Susis dia guys. Ya ampun, ini cuci-cuci, jemur-jemur. Sampai jarinya lentik tuh kak. Oh iya benar. Make up ya soalnya. Kok make up mas gitu. Nah ini guys mantap ya. Wah mantap pas ini oke banget nih. Iya nih guys mantap banget nih. Ini dia alih-alih cuci piring MBG nih. Bukan ya. Jangan. Aman nggak mas? Udahlah aman gas. Kayak penawan. Wah coklat-coklat biarin lah. Ada itu tuh guys tuh kotorannya pada bersembunyi di sana tuh. Panjang nih kak. Oh ini yang panjangnya nih guys. Ini mungkin gede sama kayak yang tadi di pertama. Nih kata penonton ini kita ngapain sih ngeliatin orang nyuci jaring nelayan tuh ngapain gitu kan? Cuman ya udahlah guys. Memang ini kita lakukan ya kalau lagi nguras kolam ya. Buat teman-teman yang lagi makan, mohon maaf ya. Soalnya banyak yang bilang kayak teman makan mas. Iya. Iya videoku tuh teman makan katanya. Tapi kalau misalnya makan sambil ngeliat kayak gini nggak tahu deh. Entah makannya yang stop atau nonton yang stop ya guys. Atau dia menikmati sambil melihat kayak gini. Ya ampun. Yang kemarin. Oh iya tuh. Solokan nih kita ke solokan guys. Solokan kita kemarin. Sip. Oke guys, jadi kurang lebih seperti itu ya untuk pembersihan jaring nelayannya. Ini masih kita bersih-bersihin lagi yang lainnya. Nanti kita bakal videoin mungkin ya guys kalau ini semua udah bersih guys. Oke, jadi ini udah kita rapihin tadi filter-filternya. Sudah di sana ya guys ya, tapi sebelum filternya dimasukin, kita mau coba buat ini dulu ya, bersihin dulu chamber-chambernya. Tadi udah aku kasih lihat juga ya guys ya, pembersihan chambernya udah oke banget. Ini airnya nyala nih. Akhirnya Ngapain ini? Ini ngapain ini nyala? di dalam itu biar takutnya Buat apa itu? Nyalain apa itu? Biar nggak lompat. Kita coba katin ya, yang samping-sampingnya ya. Ini waktu yang tepat untuk menyikat guys ya. Harus turun ini guys. Ini kursi ini mantep sih. The best ini. Yang bikin malas kadangnya kalau nggak ada kursi ini teh. Mas coba ini aku minjem ya mas. Hilang nggak ya kalau misalnya yang bagian-bagian ini ya guys? Enggak. Ini bisa hilang nggak sih ini? bisa sebenarnya kak. Wah tapi keras banget ya. Ya karena lama belum izin. Wah gila sih. Iya sih. Ini bisa hilang guys, tapi lama banget ini. Emang bisa pakai bahan korosi apa kayak gitu nggak sih? Ah guys ya. Anti alga apa gitu guys. Bisa sih hilang sih. Cuman keras banget guys. Gila ini. Pakai itu bahaya nih. Kalau pakai korosi gitu bahaya ya? Ya. Kalau kena ikan ya mas? Kita kan pasti kan di flashing dulu. Iya sih bener sih. Tapi kalau masalahnya ya nggak masalah. Jangan deh, nanti ikannya kenapa-napa. Biarin lah ya, berlumut-lumut mah. Yang penting lumutnya nggak terlalu parah, sama yang penting mah kualitas air deh guys. Parah ini, ternyata susah banget. Sebenarnya terpenting tuh bukan samping-sampingnya kalau aku tuh, lebih ke bawahnya sebenarnya guys. Ya walaupun bawah ini sering kena seberotan matahari, tapi paling nggak kalau misalnya bawahnya lebih bersih tuh kita lebih enak buat ngeliat ikannya aja. Kayak gitu sih guys. Dan lumut-lumut yang parah itu banyak ada di sebelah-sebelah sini nih. Ini bahkan sama kita bisa sampai di guys. Lumut ya. Saking banyaknya ini lumut ya guys. Cuma kita dikumpulin juga tadi di sini masih ada nggak tuh? Oh udah dibuangin ya lumut-lumutnya. Jadi sampai bisa dipanen ini ya guys. Udah kayak kita ini rumput laut ya. Ini apa kayak ternak rumput laut. Nah ini bisa sebenarnya tuh, tapi agak susah. Lumutnya sampai hitam begini ya guys. Kaget tuh juga nih. Hilang tuh. Cuman emang agak keras. Sambil tiduran atau gitu? Sambil apa? Tiduran. Karena posisinya nggak. Gini. Iya. Jijik banget ya. Aku sih udah nggak peduli basah-basah ya guys. Udah. Kayak mermaid ya memang. Mermaid SDI guys. Asli. Mas Ali pengen ikut mas nanti mas. Oke. Buat lihat mermaid SDI. Nanti nggak ada yang rawat hewan-hewan. Nanti kita ada acara juga guys di Jeeps ya. Tapi nggak tahu deh bakal ada mermaid SDI atau enggak ya. Tapi SDI kayaknya sudah sering banget ya sama mermaid ya. Kayak udah keren sama mermaid. Hilang kok tuh. Tapi lama guys. Dan nggak terlalu bersih-bersih banget juga. Gila sih ini. Apa bongkar mas? Keramiknya ganti keramik lah. Ya, kenapa dia boleh lagi? Awal pengen ngerjain malah gue yang dibingungin sendiri ya. Kacau guys.
Nah ini bisa sih sedikit, memang harus sabar ya. Ini legend sih kolam sih guys. Tapi dulu waktu belum ada hewan-hewannya mah, ini kolam nggak sebegininya berlumut. Kan diisi air juga dulu buat aku bocil-bocil berenang kan guys. Nah dulu mah kenapa nggak berlumut? Karena mungkin ini tuh lumut kan butuh nutrisi juga ya guys ya. Dari pakan kotor hewan atau kotoran hewan kayak gitu guys ya. Jadi bikin ada nutrisinya, bikin dia jadi berkembang gitu loh. Nah dulu waktu nggak ada ikannya emang nggak ada lumutnya. Paling banter-banter pipis bocil lah guys ya dulu ya di sini ya. Kan ini kan kolam renang awalnya guys. Kolam renangan lah kayak gitu. Nah ini kalau nggak ada ikannya juga kayaknya aras tuh bakal berenang di sini. Tapi karena ada ikannya ya ngeri juga ya guys. Oke lah guys, jadi paling sama kita bakal coba buat diurus dulu ya. Masih bersihin juga yang lain-lainnya. Ntar kita videoin lagi mungkin guys kalau ada progres ya. Ini kita guys ya, terutama aku sih sebenarnya kalau misalnya banyaknya untuk mengkolek ya si lumut-lumut ini ya guys ya. Tadi Mas Ali sikatinnya Ono, Ali juga tadi habis bersihin ya. Dan ini hasilnya. Lumut-lumutnya gila sebanyak ini guys. Ini mah kayak Nila juga nggak suka, keras kayaknya. Ini mau males kali ya. Kalau kasih nilem gitu gimana sih Mas? Dia suka makanin lumut tuh kan nilem ya? Nilem. Iya. Suka. Terus kalau di balong kan daun tales kak. Oh tuh. Daun tales. Makannya gitu tuh gimana sih? Aku tuh pernah lihat ikan nilem buat ini tapi dimakan guys sama yang lain nggak tahu deh guys ya. Soalnya nilem gitu tuh katanya lumayan dia makan lumut banget. Nih guys. Kalau di balong mungkin makan kak. Tuh ya. Kalau ditaruh di sini dimakan kali ya? Ikan nilem kali ya? Sama yang lain. Di hub kayaknya. Iya sih dia sebenarnya cepet sih guys. Nih ya di bagian sini terutama ya guys ya, lihat ya tuh. Gila tuh guys. Gila banget ya lumutnya ini. Ini mah lumutnya udah bukan estetik lagi tapi sudah sangat amat membuat visual kita nggak enak. Makanya sama aku dipanen ini ya lumut-lumutnya ya guys ya. Tapi ada yang piara, ada yang jualan tau lumut kayak gini. Dijualan di piara gitu. Namanya apa gitu ada. Oh, yang mau deket-deket pantai itu ada. Bukan, emang apa ya piaraan gitu. Bukan ada piaraan apa ya lumut apa gitu ya. Aku pernah lihat di internet sih guys. Yang bulat itu kan? Iya, kan yang bulat kan dipiara kan? Iya, dari Jepang. Dari Jepang ini mah ada di kolam kita juga. Jangan tuh guys. 2 juta ini guys. Gila sih guys nih kita lagi ambil lumut-lumut kayak gini. Tapi ini bener-bener kayak pengaruh banget sih. Nanti kalau misalnya udah diambil kayak sedikit-sedikitnya mas sama kita tinggal disikatin pakai sikat kawat ya guys ya. Dan itu lumayan efektif sih. Aku happy banget sih guys ya. Tinggal digini-giniin aja. Happy sih guys. Walaupun sekarang kondisi channel kita belum bisa upload ya, tapi lihat kolam yang bersih terobati lah ya guys ya. Tuh mantep sih ini guys. Saya agak lama sih ini ya guys. Tapi seperti itu lah ya. Ini udah lumayan bersih sih. Filter sih paling nanti pengen di ini ya mas ya. Pengen di setting ya. Udah mau nih, udah bisa disetting nih mas. Filter. Ini udah bisa disetting sih ini filter ya guys ya. Ntar kita mau setting tuh mas Ali lagi di atas sana, lagi dibersihin dulu. Nanti kita videoin lagi lah ya guys ya. Kalau ada progres ya. Bener-bener kayak kuras yang totalitas banget ya guys. Kalau untuk filternya udah kita cobain masukin ke sana. Filter biologisnya udah, mekanisnya udah, sama lampu juga udah ya. Ini lagi finishing sama Mas Ali. Tadi aku juga sempet dapetin sebanyak ini tuh lumutnya. Gila banyak banget sih ya. Sekilo ini ya, lumutnya banyak banget. Tapi masih banyak lagi, terutama yang sebelah sini sih pengennya agak lumayan dibersihin. Ternyata lumut walaupun bagus kan lo mikirnya bagus ya, tapi dia tuh kayak banyak partikel-partikel kotoran yang nempel di lumut gini mas. Jadi ya udahlah sebisa mungkin mah kita bersihin gitu loh ya guys. Cuman ya nanti kalau misalnya memang nggak bersih banget masih ada sisa-sisa mah ya udahlah. Soalnya kasihan juga ikannya kalau kelamaan ya. Filter dan lain-lainnya sebenarnya proper kalau untuk beberapa ikan, tapi kalau untuk banyak ikan sih kasihan dia di atas guys. Kayak gitulah ya guys kurang lebih ya. Ini kita masih buat untuk bersihin lagi. Ini kalau udah bersih semua kita isi airnya udah penuh segini lah ya. Air penuh segini lah ya guys ya. Seginian tuh udah kita bisa cobain masukin ikan satu-satu, terutama ikan-ikan yang agak-agak perlu secepatnya dimasukin guys. Kayak gitu sih intinya ya guys. Nah, ini masih dalam ngebersihin. Kirain teh gampang, ternyata mah keras pisan itu teh. Iya, jadi karena udah berkerak ya mas ya, ya nggak apa-apa lah. Kadang lumut itu membantu kak. Bantu apa tuh? Kalau sela-sela yang lembes kan dia bisa. Oh bisa ya, bisa nutup juga ya. Oh menarik sih dia guys. Tapi suka ada aja ya emang ngerebes-rebes kayak gitu sih guys. Dulu mah ini tuh kayak ada air dari sini nih. Kalau misalnya ini ada pipa air di sini, cuman ini juga sebenarnya masih bisa dinyalain sih mas. Ininya aja nih udah gundul. Nggak tahu deh gimana ini guys. Salurannya dari mana? Ini ada salurannya. Ini tuh kalau misalnya dibuka ini bisa air sebuah sih dari sini tuh. Dulu mah lewat sini air, cuman karena sekarang ini juga gundul ya nggak dibetulin ya nggak apa-apa lah ya. Yang penting mah ini juga udah bersih guys. Oke kayak gitu untuk proses kuras kolamnya guys. Ntar kita videoin lagi kalau udah ngisi air lah ya guys ya. Ini proses ngebersihin ininya ya si chambernya. Jadi kotorannya nanti dia pada kesini ya mas ya.
Ayo, oke lah. Mantap guys. Nah ini dia guys. Berarti ini kinclong ya masnya nanti ya? Bersih ya ini ya? Semaksimal mungkin. Tapi nggak kecil-kecil banget, nggak apa-apa lah. Tidaknya mah ini yang hitamnya udah. Yang hitamnya udah keluar ya. Jadi itu kotoran-kotorannya guys. Mantap ya. Nanti sini tuh memang ditaruhnya di sela-sela. Gak apa-apa mas. Terusnya nanti ditutup aja sama kita. Oke guys, sejauh ini udah oke. Ya ntar teman-teman disedot. Ntar ke bawah aman sih. Gas banget sih. Mantap-mantap guys. Karena aku tadi ngerasa udah mager ya guys ya dan bersih. Ternyata Mas Ali masih ngelanjutin. Ternyata bersih aku tuh beda sama bersih Mas Ali guys. Nih Mas Ali tadi udah ngelanjutin tuh ya. Bisa buat ternak sapi. Ini ya guys, banyak banget. Yang aku tadi bersihin, tapi ya tadi juga ini dibantuin sama Palih ya, segini. Ini Mas Ali sendirian dapat segini guys. Pakai cutter ya Mas ya. Wih udah bersih sih, ini parah sih, jauh. Oh apa nih, pakai apa? Oh pakai itu. Alatnya sama ya, tapi hasilnya beda ya. Skillnya beda guys, skillnya beda. Ini kalau udah bersih sih, bener-bener kita bakal coba buat dirapihin banget nanti. Airnya kita isi ya guys ya. Terus ntar sama kita bakal coba buat di recycle lagi, di cycle. Sambil di cycle nanti ikan masuk gitu loh ya guys. Kayak gitu sih palingan ya. Nah itu untuk ikannya ya. Di video yang lain ya guys ya, ngeliatin ikannya, makanya kita taruh di situ ikannya guys. Ini hari ke-3 setelah kolam selesai ya guys ya. Jadi kemarin tuh aku nggak hadir waktu lagi masukin ikan ya. Susah nggak kemarin masukin ikannya? Ribet? Lumayan. Lebih susah masukinnya atau ngangkatnya? Ngangkat. Oh ngangkat lebih jauh, lebih susah ngangkat. Jauh. Masukin mah nggak? Ke atas ini, ke atas. Yang ke atas sana kan? Iya. Kalau masukin ke sini mah ambil kasih gitu gimana tuh? Sih lebih sulit nurunin nggak? Nurunin malah lebih susah. Ini licin. Oh licin, iya benar sih guys ya. Terus aku juga nggak ada sih kemarin. Gila guys, jadi biru. Jadi si lumut yang di sini tuh ngaruh banget ternyata ya. Pakai ikan apa ya biar nggak dimakan sama mereka, tapi bisa makanin lumut gitu loh. Kok pasti dimakan dah. Susah ya. Iya. Ikan nilem gitu nggak bisa ya dimakan ya kayaknya ya, nggak akan bisa, nggak tahu sih guys. Sehari hilang guys. Kayak sehari hilang sih. Wow, ini Arapaima, alhamdulillah Arapaima aman sih. Tapi mereka udah mau makan seperti normal mas. Parno. Enak warnanya biru banget kayak gini deh. Kemarin nggak kita kasih makan 3 hari nggak? Oh belum kasih makan, 2 hari nggak dikasih makan ya? Nggak apa-apa sih, memang kayak gitu biasanya guys. Yang kita coba kasih pelet ya. Oh iya mereka tetap makan deh. Tuh udah mau makan. Tadi udah dikasih makan. Tuh Arapaima juga lagi nyari. Ini peletnya aku suka sih. Padahal mereknya sama, cuma kadang dapat yang floating, kadang dapat yang tenggelam ya mas ya. Oh, Ini tenggelam sebagian. Iya. Tapi aku sih happy sih yang tenggelam sebagian kayak gini. Jadi beberapa ikan kayak Oxydoras gitu bisa makan. Nah ini lagi pada makan tuh guys. Alligator makan, ikan patin makan. Tapi sebenarnya tuh Arapaima kita tuh kalau kita lihat dari dulu juga bentukannya tuh nggak begitu simetris nggak sih dari atas tuh? Kayak agak ngengsol nggak sih? Agak ngengsol loh guys. Ngengsol ke kiri. Karena kita top view dari kolam. Kalau misalnya dari samping mah kelihatannya ya kayaknya enggak sih, bagus-bagus aja. Dan kalau misalnya memang kita di kolam yang lebih jernih ya mas ya, maksudnya lebih biru, warna Arapaima juga jadi lebih cerah nggak sih? Kayak jadi kemasan gitu loh. Jadi lebih berubah warnanya guys. Ini Lebih bagus dah. lebih bagus bener-bener. Aku suka banget ya guys kondisi kolam kayak gini tuh, soalnya mayoritas ikan-ikan di kita tuh warnanya gelap kan. Iya. Jadi ketika si warnanya gelap terus kolamnya juga butak, biasanya hitam nggak kelihatan apa-apa. Tapi kalau misalnya kayak gini, kita jadi bisa lebih menikmati gitu loh ya guys ya. Patin albino juga tetap keren kelihatannya gitu guys. Walaupun ikan bawal tapi juga dia bagus. Pengen nambah ikan bawal pacu sebenarnya, pacu albino tuh. Sekarang tuh ikan bawal pacu tuh pada gede-gede banget guys, ininya apa? Pada aneh lah sekarang tuh bentukannya, si kepalanya pada ngejendol gitu lah guys ya, pada jenong gitu guys. Jadi aku juga penasaran kalau misalnya taruh bawal pacu lagi di sini dan cepet gede kan bawal pacu gitu kan ya guys, nanti bakal kayak gimana. Ikan bawal ini mah keren-keren aja sebenarnya, ikan bawal biasa sih, cuman ya karena udah agak gede dan kita udah pelihara dari dulu juga, ini bekas mancing waktu itu ya guys. Jadi ada orang ngasih bekas mancing sama kita taruh di sini dan akhirnya membesar. Cuman secara warna juga ternyata nggak terlalu jelek sih, lumayan oke. Silver mas ternyata warnanya bagus gitu, nggak hitam lah. Kalau hitam mungkin aku juga males gitu kan, tapi ini agak kesilveran. Ikan baung juga tuh ya guys, dia banyak juga makannya, lumayan ya tuh ikan baung tuh. Main. Yang terlihat diem terus mah ikan ini, ikan gabus begitu ternyata kerjaannya ya guys. Jadi kalau teman-teman ngerasa nih ikan gabus ini aktif, terusnya kayak di alam nih, misalnya teman-teman lagi mancing ikan gabus nih, ya mungkin sebenarnya dia lakuin tuh kayak gini, lagi bengong gitu ya guys. Terus ada makanan lewat kan, dikira mah padahal pancingan kan, baru dia gerak. Emang setidak aktif ini sih kalau ikan gabus ternyata ya guys ya. Ikan canamaru juga sebenarnya nggak terlalu aktif sih kalau misalnya di dalam sini ya, kayak dia diem-diem aja gitu loh ya guys. Malah yang cenderung aktif mah toman. Kalau toman mah jarang diem dia, apa masih kecil juga kali ya guys ya ukurannya ya. Kalau toman dia kayak memang exploring, happy gitu loh ya guys. Warnanya
makin mantep Apa Toman? Iya. Iya tuh Toman si iniannya ya markingnya makin oke sih ya guys. Kurang lebih seperti itulah ya guys ya. Jadi ini adalah perubahan yang benar-benar drastis banget ya. Kemarin waktu belum dikuras sama udah dikuras ya guys ya. Ditambah lagi kita pakai pompa yang proper banget kan dari SDI ya. Sama filternya juga udah dibersihin gitu ya guys ya. Jadi bikin si kolam kita jadi jernih lagi guys ya gitu. Oke lah, jadi mungkin kayak gitu aja lah ya guys ya untuk video kita kali ini. Semoga teman-teman suka. Semoga ikan-ikan di kolam ini sehat selalu gitu lah ya guys. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye. Thank you guys.